warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kemudahan, kesempatan untuk mempelajari bahagian dari agama kita. Karena para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan benda pusaka, tidak meninggalkan dirham, dinar, atau bentuk harta lainnya. Wa innama warathul ilma, namun yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah ilmu kitab Allah dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk mempelajarinya, menelaahnya, mengkajinya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kata beliau, belajar ilmu wajib atas setiap muslim, dan itu menjadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita kebaikan. Kata beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah ingin beri dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pengetahuan, beri dia faham terhadap agamanya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu di antara kalian. Maka untuk ini semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kemudahan untuk mempelajari sebahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita yang keempat dari bab yang kedua, fikih sirah, yang ditulis oleh Dr. Zaid Abdul Karim, yang kita sampai pada tema dakwah sirriyah dari halaman 130 sampai 137. Beliau akan bahas dakwah secara rahasia. Beliau memulai dengan kalimat Rasulullah mengawali dakwahnya dengan rahasia sudah merupakan sesuatu yang lumrah. Artinya memang sudah demikian. Sebelum umum kepada khalayak ramai, maka sudah biasa dan bukan aib
bukan cacat. Orang melakukan dakwah, orang melakukan sesuatu dimulai rahasia. Maksud rahasia adalah dimulai dari keluarga sebelum pada orang lain. Maka dimulai dari keluarga. Dan yang paling dekat dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari keluarga adalah yang tinggal bersama beliau di rumah beliau, yakni Khadijah radhiyallahu anha, yang menerima ajakan Nabi, yang mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat saleh, muslih, baik, teladan, dengan kalimat-kalimat yang sudah beberapa kali kita sebutkan di majelis yang mulia ini. Kemudian kata beliau Dr. Zaid, kita letakkan pada urutan yang kedua adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang sangat membantu untuk menenangkan, yang Khadijah membawa Nabi ke hadapan Waraqah bin Naufal, langsung mengimani, langsung saat itu mengatakan, kalau saya masih muda, kalau hari itu tiba, saya akan menolong kamu. Tapi tidak lama kan Waraqah wafat. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, la tasubbu Waraqah. Jangan kamu mencela Waraqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain. Karena aku melihat Allah memberinya surga atau dua surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan disahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan di buku ini disebutkan riwayatannya. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau terlalu cepat pergi sehingga jarang tersebut oleh kaum muslimin, sehingga kita lebih mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita atau Dr. Zaid menempatkan Abu Bakar As-Siddiq dalam nomor yang ketiga. Tapi kalau orang ditanya siapa yang utama pertama setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Dipersaksikan langsung oleh Nabi yang mulia dan oleh kaum muslimin bahwa setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang As-Siddiq, Nabi yang menyebutkan kata-kata As-Siddiq dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, As-Siddiqul Akbar, yang betul mempercayai Nabi di saat orang lain meragukan, membenarkan Nabi di saat yang lain menyalah-nyalahkan dan mengatakan dusta, dusta, bohong. Di saat mungkin akal, bagaimana bisa mempercayainya? Ada orang berkata, saya baru pulang dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana, sementara dia ada di Makkah. Semalam saya ke sana,
Dan subuh sudah kembali di Makkah. Di saat belum ada pesawat, berjalan orang paling cepat naik kuda. Di malam hari lagi, bagaimana bisa? Akal sulit mempercayainya. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tanpa ragu mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, "In qala hadzal kalam faqad shadaq." Kalau betul Muhammad berkata begitu, dia betul, dia jujur. Kita percaya. Kan orang-orang Quraisy dapat info begitu, langsung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin Abu Bakar As-Siddiq kali ini akan mengatakan, ya, Muhammad ini bohong ini. Kok bisa berkata tadi malam saya ke Baitul Maqdis, subuh sudah pulang. Mereka ingin membuat Abu Bakar As-Siddiq tidak percaya. Tapi ternyata tidak. Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama mengumumkan di hadapan Quraisy, beliau jujur. Kalau memang betul ya, beliau berkata begitu. Dan Abu Bakar As-Siddiq belum sempat bertemu dengan Nabi di saat didatangi oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, beliau tulis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menunjukkan kepada kita hidayah itu milik Allah. Allah mau Ali di surga, Islam, Muslim, menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi bapaknya tidak. Surga itu punya Allah. Allah yang tahu. Manusia itu Allah yang ciptakan. Allah yang tahu. Bukan sesuai dengan perasaan kita, saya mau ini yang di surga, saya mau ini yang di neraka, saya mau ini yang menjadi sahabat Nabi, kenapa yang itu tidak? Juga bukan sesuai kemauan Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai Nabi Muhammad misalnya, saya mau paman saya di surga. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diuji hati orang beriman. Diuji hati orang beriman. Sebahagian bisa ngambek. Kok pamannya sendiri yang menolong dia, tidak bisa dia bawa ke surga. Sebahagian bisa ngambek. Tapi ini agama Allah. Yang orang beriman diuji hatinya. Apakah dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau dia memperturuti, meyakini bahwa pendapatnya lebih baik daripada pendapat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ali bin Abi Thalib memang tinggalnya di rumah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Karena dahulu Nabi tinggal di rumah Abu Thalib. Tatkala menikah, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ingin meringankan beban pamannya. Anaknya banyak. Walaupun anak Abu Thalib banyak, tapi tetap merawat Nabi Muhammad dengan baik. Maka tatkala Nabi sudah punya tempat tinggal sendiri yang lebih baik, maka minta pada pamannya agar Ali bersamanya. Gantian merawat anak pamannya ini yang masih kecil, Ali. Maka Ali dengan izin Allah, petunjuk Allah, menerima Islam. Mudah baginya mengetahui bahwa orang yang mengajaknya ini sepupunya. Tapi Ali kan masih kecil. Nabi sudah 25 menikah.
adalah orang yang baik, saleh, muslim. Kemudian Zaid bin Harithah, pelayan Nabi, sebelumnya adalah sahaya, budak di tangan Khadijah. Sebelumnya lagi anak bangsawan sebetulnya, diculik, dijual sampai pada tangan Khadijah, dan Nabi sangat menyukainya karena sikapnya yang baik. Maka Khadijah memberikan Zaid, menghadiahkannya kepada Nabi, dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerdekakannya. Ini yang ada di rumah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Ali, Zaid, Khadijah. Adapun putra-putri Nabi yang masih kecil, maka mereka belum baligh dan mereka tentu berada di atas fitrah dan mereka di bawah kepengurusan orang tua. Dan sudah barang tentu otomatis mereka berada di atas agama orang tua. Karena Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap yang lahir maka lahir di atas fitrah. Bapak ibunya lah yang merubahnya nanti menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas fitrah terlahir dan di atas bimbingan orang tua, maka mereka Islam sedari kecil. Nah, ini terkait berdakwah pada keluarga. Poin yang kedua adalah peran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berperan mengajak orang selain daripada keluarga Nabi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajak tentunya. Kata Dr. Zaid, melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq masuk banyak sekali sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Kebanyakan sahabat yang pertama-tama masuk Islam itu kebanyakan melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. 5 orang ini adalah orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi masuk surga. Dikenal dengan sebutan 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Nah, 5 orang dari yang 10 diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sisanya berarti bukan Abu Bakar As-Siddiq. Satunya kan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bukan, ajakan Abu Bakar. Ali ajakan Rasulullah. Tersisa Sa'id bin Zaid, suami dari adik Umar bin Khattab, Fatimah namanya. Abu Ubaidah. Nah, kelima ini bukan ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq juga ajakan Rasulullah. 5 Abu Bakar As-Siddiq yang mengajak mereka masuk Islam. Dari sini kita tahu bagaimana pahala Abu Bakar As-Siddiq banyak. 5 orang besar. Kita sebut orang besar karena dia diberi kabar gembira oleh Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang besar. 5 ini Abu Bakar yang dakwah. Maka besar pahala mengajak orang pada kebaikan. Besar pahala menjadi jalan orang tahu ketakwaan. Kemudian beliau menyebut termasuk yang awal-awal masuk Islam adalah Abu Ubaidah, tapi tidak disebut Abu Bakar yang mengajaknya. Abu Salamah, saudara sepersusuan Nabi. Arqam, yang rumahnya
menjadi sekolah pertama kaum muslimin. Utsman bin Maz'un, senior yang pertama-tama masuk Islam, diberi kabar masuk surga dan hidup di masa-masa sulit. Dan kedua saudaranya Abdullah bin Zaid dan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu tadi yang menjadi suami dari Fatimah, adik Umar bin Khattab, yang menjadi sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab dalam satu riwayat. Menurut satu riwayat, Allah Ta'ala a'lam bisawab, ini semua mereka adalah as-sabiqunal awwalun yang Allah katakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ayat yang mulia ini menyebutkan bahwa sabiqunal awwalun, orang yang duluan, lebih awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha. Mereka pun ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah masih menyisakan untuk kita apa? Walladzina tabauhu bi ihsan. Allah katakan dalam ayat, yang mengikuti mereka dengan baik juga mendapatkan keridhaan Allah. Maka kita sangat berhajat untuk mengikuti mereka as-sabiqunal awwalun. Mengikuti mereka dalam iman karena mereka mengimani Nabi. Mengikuti mereka dalam dakwah karena mereka mendakwahkan Islam. Mengikuti mereka dalam menolong Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mengapa mereka sebegitunya menolong Nabi? Karena mereka tahu apa yang Nabi sabdakan adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak pernah akan sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintainya, Nabi Muhammad lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya, termasuk dirinya dan seluruh manusia. Tidak mungkin kita sempurna iman. Tidak mungkin iman kita sempurna kalau kita belum menempatkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada urutan pertama manusia yang kita cintai. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami ini dan mengamalkan ini, dan mereka lebih mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam daripada diri sendiri, daripada keluarga sendiri, daripada semua yang ada. Nabi di urutan pertama, dan itu adalah tanda sempurnanya iman. Dan orang yang belum seperti ini hatinya, belum sempurna imannya, belum mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa kata Nabi kami dan kami mentaatinya. Dan itu pun yang harus kita katakan, bahwa terhadap apa yang Nabi katakan sam'an wa ta'an, kita mendengar dan kita mentaati. Ini peran Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau beranjak pada halaman 132, hikmah dari rahasia. Mengapa rahasia? Mengapa diawali rahasia? Dan perlu kita ketahui, kita berada di tahun pertama dan kedua kenabian, belum hijriyah, belum. Kita sedang berada pada pembahasan dan juga pembahasan yang lalu risalah kenabian. Artinya kita sedang berada di tahun pertama dan kedua hijriyah. Karena Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Artinya kita sudah masuk tahun pertama kenabian. Belum hijriyah, belum.
Dan kini dakwah secara rahasia. Artinya kita masih berada di tahun pertama dan kedua kenabian. Tahun pertama dan kedua. Rahasia. Apa hikmah? Apa manfaat? Apa maksud tujuan dari rahasia? Yang pertama, agar tidak mengkagetkan, menggemparkan. Kok tiba-tiba diangkat menjadi nabi dan rasul, lalu berteriak dan mengumumkan bahwa enggak. Agar tidak seperti itu, maka dimulai dulu dari orang yang terdekat. Karena terkait dengan alasan kedua, untuk menyiapkan diri. Agar Islam ini ada yang akan menolongnya. Allah bisa menolong, ya, Allah bisa menolong. Tapi Allah menginginkan adanya sebab manusia yang menolongnya. Allah mengatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkan. Allah menyuruh mempersiapkan sesuai dengan kemampuan kalian. Persiapkan kekuatan, persiapkan ilmu. Semuanya persiapan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahasia. Tujuannya agar tidak mengkagetkan dan agar bisa menyiapkan diri. Namun beliau Dr. Zaid kasih catatan. Mungkin ada orang yang akan salah faham. Kita dakwah rahasia. Seperti Nabi dulu berdakwah rahasia. Ini salah. Ini salah. Karena asal dari dakwah adalah diumumkan. Asal dakwah diumumkan, bukan sembunyi-sembunyi rahasia. Seperti yang dilakukan sebahagian orang. Mereka di negeri kaum muslimin berdakwah sembunyi-sembunyi rahasia. Ini keliru. Dan mereka ingin mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena asal dari dakwah adalah diumumkan terang-terangan. Seperti kita azan, diumumkan terang-terangan azan, dikeraskan azan. Adapun dilakukan rahasia, karena di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka di tengah kaum musyrikin, mereka di tengah kaum kafirin. Kalau begitu kondisi kaum muslimin, boleh. Tapi kalau mereka tinggal di negeri Islam, di negeri kaum muslimin, maka tidak patut berdakwahnya sembunyi-sembunyi rahasia. Ini catatan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang dituliskan di sini oleh Dr. Zaid Abdul Karim. Agar kita tidak salah paham di dalam meniru. Dakwah diumumkan terang-terangan, bukan dirahasiakan. Allah Ta'ala a'lam. Dari sini kita ambil pelajaran dari dakwah secara rahasia. Yang pertama kata beliau, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Jangan terang-terangan kalau memang belum bisa terang-terangan. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mampunya mulai dari kerabat, mampunya mulai dari teman dekat, mampunya rahasia dulu. Maka itu pun dalam kehidupan kita.
Beliau bawakan contoh Syekh Muhammad dalam berdakwah di tempatnya, di zamannya saat itu, kaum muslimin tawaf di kubur sahabat Nabi Zaid bin Khattab. Tawaf, beliau sendiri melihat itu. Apa langsung mengatakan ini adalah perbuatan syirik? Tawaf itu di Ka'bah, bukan di kubur. Tidak. Berdakwah sesuai dengan kemampuan. Apa yang kamu mampu? Mungkin kamu mampu menasihati keluarga kamu bahwa tawaf tidak boleh dikubur. Mungkin yang kita mampu berdakwah kepada teman dekat bahwa ini salah. Kalau orang hanya mampu dalam ruang lingkupnya dan keluarganya, dia tidak dipaksa harus dalam ruang lingkup yang luas. Kalau kemampuannya adalah dia mengatakan pada kawannya, dekatnya, tidak harus pada setiap orang yang baru dia kenal, dia berdakwah. Nah, itu yang dimaksud. Kita ambil pelajaran sekemampuan. Dan yang kedua adalah jangan terburu-buru. Nabi katakan pada Asyaj bin Qais, sahabat beliau, inna fika khaslatani yuhibbuhumullah al-hilm wal anah. Pada dirimu ada dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Apa sifat itu? Hilmu, anah. Hilmu orang sering mengatakan lembut artinya. Anah, teliti, tidak buru-buru, tenang. Artinya ini adalah sifat yang baik. Al-hilmu wal anah. Begitu pula dalam berdakwah, tidak terburu-buru. Beliau Dr. Zaid di sini memberikan beberapa nasihat alim di halaman 134. Sesungguhnya kaum muslimin ini seperti bara, walaupun rasanya sudah tidak terlihat, tapi bara kecil itu masih ada di tumpukan bawah. Kenapa? Karena setiap orang lahir di atas fitrah. Setiap orang lahir di atas fitrah. Kita melihat kaum muslimin hari ini, la haula wala quwata illa billah, diselimuti fitnah syahwat, diselimuti fitnah syubhat. Orang ingin menolong, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Ini beliau ingin sampaikan. Kaum muslimin ini seperti bara yang walaupun terlihat padam, tapi sebetulnya bara itu masih ada. Bara iman masih ada. Karena kata Nabi, setiap orang lahir di atas fitrah. Siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa, dia akan mematikan bara itu. Keimanan kecil masih ada. Tapi kalau caranya buru-buru, maksudnya tidak tepat. Justru padam, justru lari. Tapi siapa yang hati-hati, siapa yang tidak tergesa-gesa, siapa yang sesuai dengan kemampuannya, dengan ilmu berdakwahnya, ini langkah yang tepat seperti apa? Dimusyawarahkan dulu, dikaji dulu.
maka dia bisa mengobarkan bara itu kembali menjadi api yang besar. Keimanan itu tumbuh lagi. Kaum muslimin bisa keluar dari selimut syahwat, dari selimut syubhat. Ini maksudnya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk membahas agama kita. Bukan dikatakan kenapa tidak ajak semuanya. Ini yang bisa kita lakukan semampu kita dan tidak tergesa-gesa. Allah taala a'lam. Kemudian beliau masuk pada poin yang ketiga, peran Khadijah. Ini kita bisa lihat pada halaman 135. Peran Khadijah. Ketahuilah bahwa yang pertama menerima dakwah perempuan. Pertama, sepakat para ulama sirah. Dalam urutan pertama yang menerima dakwah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Khadijah, perempuan yang menjadi nilai utama bagi sosok perempuan di dalam menolong dakwah Islam. Ini tanda kemuliaan. Ini tanda pengagungan dan nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan penerima dakwah pertama adalah laki-laki dari sahabat Nabi, akan tetapi tidak, perempuan. Karena tidak ada nabi perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan yang menerima dan mendukung dan menolong dakwah pertama kali adalah perempuan. Ini beliau tuliskan dan beliau gunakan untuk menjawab bagian orang yang mengatakan bahwa agama ini tidak memberikan ruang dan tempat untuk perempuan. Semuanya ruang dan tempat dipergunakan untuk laki-laki. Tidak ada kehormatan yang diberikan untuk perempuan. Ini keliru, ini salah. Bahwa agama ini menempatkan perempuan pada tempatnya. Kemuliaan ditempatkan pada tempatnya. Allah taala a'lam. Pun Allah telah mentakdirkan, kata beliau, yang syahid dalam Islam pertama kali seorang perempuan yang matinya fi sabilillah, syahid. Yang Nabi, kan Allah bisa menempatkan yang syahid pertama kali laki-laki, tapi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan syahid pertama kali dalam agama ini, menolong Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam pembelaan, adalah sosok perempuan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ruang, kehormatan dan peran bagi hambanya sama sesuai dengan fitrahnya dan penciptaannya. Allah taala a'lam. Maka tidak boleh perempuan mau diajak untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala atau menentang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan sosok perempuan di dalam kemuliaan, dalam menolong dakwah
dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada di halaman 136 tentang dakwah pribadi. Ia sosoknya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah pribadi yang Allah Subhanahu wa taala katakan terkait Abu Bakar As-Siddiq, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi. Yang mengatakan beliau sahabat Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam At-Tahrim. Di dalam "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Di dalam At-Taubah, bukan At-Tahrim. Ayat 40. "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala beliau Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berkata pada sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Allah katakan sahabatnya. Dan Allah mengatakan bahwa betul Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat bagi nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam. La tahzan, kata Nabi, tidak usah sedih. Innallaha ma'ana. Karena yang bersama kita adalah Allah. Allah bersama nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam, dan Allah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dalam dakwah secara pribadi? Yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dakwah secara pribadi, dan ini sangat berkesan. Boleh jadi orang menginginkan dakwah di hadapan orang banyak, bisa menjangkau banyak orang. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali dilakukan adalah dakwah pribadi-pribadi. Datang pada satu orang, beliau mengajak. Datang pada sahabatnya yang lain, beliau mengajak. Sehingga dari tangan Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu wa taala takdirkan 5 orang besar yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah secara pribadi-pribadi pertama-tama di dalam Islam. Karena Nabi dakwah secara rahasia juga. Dan Abu Bakar As-Siddiq dakwah sendiri-sendiri. Temui satu orang, temui satu orang, temui satu orang. Pertama di dalam Islam, metode dakwah itu sendiri-sendiri. Sebelum diumumkan, beliau bawakan pengalaman. Beliau bawakan pengalaman dari seorang yang bernama Syekh Abdul Hamid Al-Jazair. Tatkala penjajah Perancis di Aljazair melarang kegiatan beliau mengajar, melarang murid-murid ini hadir. Kalau tidak mau dilarang, tempat belajar dihancurkan, atau murid-murid diusir, diganggu. Abdul Hamid Al-Jazair rahimahullah, apa tanggapannya tatkala diancamkan oleh penjajah Perancis, tidak boleh mengajar, tidak boleh murid-murid datang, atau dihancurkan, atau dihalangi. Maka Syekh Abdul Hamid mengatakan, itu tidak mungkin kalian lakukan. Mengapa tidak mungkin kami lakukan? Kata beliau, kalau saya di tempat pesta, maka saya akan ajari orang yang hadir. Kalau saya di sebuah perkumpulan, maka saya akan ajari yang hadir di situ. Kalau saya berada di kereta, maka saya akan ajari penumpang
kereta yang sedang safar. Kalau saya di penjara, maka saya akan ajari napi-napi yang ada di penjara. Kalau saya dibunuh, maka kamu menanamkan kemarahan pada hati orang-orang Aljazair. Hal yang terbaik bagi kalian penjajah adalah diam saja dan tidak perlu mengganggu agama penduduk Aljazair. Artinya di sini adalah sebuah sikap yang Dr. Zaid ingin sampaikan, bahwa berdakwah tidak harus menunggu kita berkumpul kemudian menyampaikan secara umum. Tidak harus. Siapapun bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan, kapasitas masing-masing. Yang punya kelapangan terhadap keluarga, berdakwah pada keluarga. Yang punya kelapangan pada muridnya, mungkin muridnya berapa belas pada muridnya. Yang mungkin punya muridnya berapa puluh pada yang ada. Apa harus kita menunggu jumlah 100 untuk kita berdakwah? Jumlah 200, jumlah 300? Tidak. Bahkan awal dari dakwah ini dimulai satu orang. Catatan berikutnya adalah bagi orang yang berdakwah, tidak boleh orang yang memiliki ilmu, dia berdakwah, kemudian ditutup tempat dakwahnya atau tidak diberi kesempatan untuk dia berdakwah di hadapan orang banyak. Kemudian dia meninggalkan dakwah. Kemudian dia berselimut dengan syahwat, syubhat, durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia katakan, saya sudah belajar, tapi tidak ada yang memberi saya ruang untuk saya mengajar. Tidak. Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dia berdakwah? Satu orang, sendiri-sendiri. Maka nasihat untuk tulabul ilmi yang belajar ilmu agama tatkala belum mendapatkan kesempatan untuk berdakwah secara umum, maka dia membuat atau berdakwah secara pribadi-pribadi, secara sendiri-sendiri. Bukan hanyut di dalam selimut syahwat, selimut syubhat, tenggelam dengan hiruk pikuknya dunia yang menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang yang belajar Al-Qur'an, belum ada kesempatan bagi dia untuk memimpin sholat kaum muslimin. Apa dia tinggalkan masjid lalu dia katakan saya tidak pernah dapat kesempatan? Ya. Al-Quran yang dihafalkan oleh kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, bukan hanya dipergunakan untuk memimpin sholat, akan tetapi digunakan untuk dia sholat. Dia berkesempatan untuk membuat dan mengajarkan orang per orang. Ini nasihat bahwa agama ini
Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan tentangnya kepada anak-anak kaum muslimin, maka dia bukan seperti orang yang mencari lowongan pekerjaan, akan tetapi ini adalah amal saleh, amal akhirat yang tidak bisa dibatasi dengan seperti lowongan pekerjaan. Dimanapun, kapanpun, dia berhak untuk beramal saleh. Seperti yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang dicontohkan atau dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin bila ada hal yang perlu kita diskusikan dalam kesempatan terbatas, silahkan. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.